Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, apakah sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya anak-anak mengecek dahulu apakah sampah-sampah masih ada di laci atau di sekeliling kalian masih adakah sampah berserakan. Jika masih, mohon diambil dan dimasukkan ke tempat sampah supaya pembelajaran kita berlangsung secara nyaman dan efektif. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita lebih baik untuk melakukan pembiasaan dengan menyanyikan lagu nasional. Baik, anak-anak boleh berdiri ya. Mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Nah, anak-anak ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Oke, baik, hari ini kita akan belajar tentang topik pertama, yaitu transformasi energi di sekitar kita, yaitu topik A, mengubah bentuk energi. Nah, anak-anak ada yang tahu belum energi itu apa? Atau apa aja energi yang ada di sekitar kalian? Iya, betul, salah satu contoh energi yang ada di sekitar kalian adalah lampu, yaitu energi cahaya. Kemudian kita lihat kipas angin melihatkan ada energi gerak. Nah, sebelum itu sebelum mempelajari materi pada pagi hari ini, Ibu akan membagi asesmen awal dari anak-anak. Mohon dikerjakan secara individu dan jangan menyontek. Oke, baik, asesmen awalnya sudah boleh dikumpulkan kembali ke Ibu. Nah, anak-anak, untuk melatih fokus kita, boleh kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, anak-anak boleh berdiri. Oke, baik, anak-anak sudah fokus ya. Berarti sudah siap untuk menerima materi pada pagi hari ini. Boleh silakan anak-anak duduk dengan rapi dan jangan berisik sendiri ya. Ibu akan memulai mata pelajaran hari ini. Dicermati anak-anak videonya. Mengubah bentuk energi. Silahkan adik-adik simak videonya dengan baik ya. Baik, kita akan memasuki topik A, yaitu transformasi energi di sekitar kita. Nah, apa itu transformasi adik-adik? Ya, jadi transformasi itu adalah perubahan. Bisa berubah bentuk, fungsi, sifat, dan sebagainya.
jadi kalau transformasi energi artinya apa? Transformasi energi berarti perubahan bentuk energi. Jadi nanti energi itu bisa berubah ya, jadi ya dari energi A bisa berubah menjadi energi B. Nanti akan Nah, itu salah satu contohnya ya, dari energi A. Misal dari energi listrik bisa merubah menjadi energi gerak. Contohnya apa? Betul, kipas angin. kita bahas sama-sama. Nah, sekarang ada pertanyaan esensial. Yang pertama, bagaimana kita menggunakan energi? Kemudian yang kedua, bagaimana cara manusia menghasilkan bentuk energi yang diinginkannya? Nah, jadi pertanyaan esensial ini akan terjawab nanti setelah kita pelajari sama-sama. Sekarang mari kita perhatikan di halaman 96. Nah, di sini ada gambar Ian dan temannya Boleh dibuka terjebak saat sambil hujan. dibuka ya Silahkan anak-anak, nanti buka diperhatikan LKS-nya. gambarnya. Kemudian nanti Ian merasa kedinginan ya. Ian pun menggosok-gosokkan kedua tangannya. Nah, seperti yang adik-adik lihat pada gambar. Nah, gerakan tangan yang dilakukan Ian ternyata menghasilkan energi panas. Nah, saat melakukan itu, Ian sedang mengubah energi. Energi apa? Yaitu energi gerak menjadi energi panas ya. Jika kita menggosok-gosokkan kedua tangan kita, maka kita akan merasakan panas di telapak tangan kita. Adik-adik, jadi energi itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita mengisi perut kita dengan makanan. Barulah kita mempunyai energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian tangki mobil, tangki motor harus diisi dengan bensin. Barulah bisa kita gunakan. Lalu beberapa mainan juga bisa berfungsi jika ada baterainya. Jika baterainya dicabut, maka dia tidak bisa berfungsi lagi. Nah, beberapa hal tadi membuktikan bahwa segala sesuatu di dunia ini memerlukan energi. Energi itu sangat dibutuhkan untuk melakukan gaya. Nah, gaya yang sudah kita bahas di materi sebelumnya ya. Gaya tarik, gaya dorong, gaya angkat adalah aktivitas yang membutuhkan energi adik-adik. Nah, kemudian adik-adik, energi itu bersifat kekal, artinya tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Akan tetapi, kita bisa mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Nah, ketika habis dipakai, energi tidak musnah, namun akan berubah bentuk menjadi energi yang lain. Banyak sekali alat-alat buatan manusia yang dapat membantu kita untuk mengubah bentuk energi. Dalam aktivitas sehari-hari, banyak sekali perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Silahkan adik-adik perhatikan gambarnya. Gambar yang pertama, nah ini ada anak-anak yang sedang bermain bola. Nah, bisa adik-adik lihat energi apa yang terjadi di sana? Ternyata energi kimia, ya. Dari mana datangnya energi kimia? Yaitu dari makanan yang kita makan. Lalu makanan itu akan berubah menjadi energi dalam tubuh kita dan dikeluarkan menjadi energi gerak. Nah, dengan makan tadi, tubuh kita memiliki energi, makanya kita bisa bergerak seperti itu. Gambar berikutnya adalah televisi. Nah, perubahan energi ini termasuk menarik ya, karena TV ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi penting, tetapi juga sebagai hiburan. Nah, jadi TV menampilkan berbagai macam hiburan yang cocok dinikmati bersama keluarga maupun sahabat kita. Nah, jadi perubahan apa yang terjadi pada televisi? Perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik berubah menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Dengan kita menghubungkan TV itu ke listrik, maka TV-nya bisa keluar suara dan juga gambarnya. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak kita hubungkan ke listrik? Tentu saja TV-nya tidak akan bisa menyala. Kemudian gambar yang berikutnya ada kipas angin. Perubahan energi apa yang terjadi di sana? Ternyata perubahan yang terjadi adalah energi listrik berubah menjadi energi gerak. Jadi harus kita hubungkan dulu ke listrik, baru kipas anginnya berputar. Seperti itu ya. Gambar yang berikutnya ada seorang perempuan yang sedang bermain gitar. Nah, perubahan energi yang terjadi adalah energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Dan kita harus menggerak-gerakkan tangan kita dulu ya, baru bisa keluar suara dari gitarnya. Di gambar berikutnya ada alat pemasak nasi atau biasa kita sebut magicom dan juga magic jar. Nah,
Jadi apa yang terjadi di sana? Ternyata perubahan yang terjadi adalah energi listrik berubah menjadi energi panas. Sama seperti yang sebelumnya tadi, harus kita hubungkan dulu ke listrik, barulah alat tersebut bisa mengeluarkan panas. Dan gambar yang terakhir, ada seorang yang sedang mengayuh sepeda. Biasanya kalau sepeda jadul itu menghidupkan lampunya dengan cara di-encol. Jadi semakin kencang kita mengencol, maka semakin terang juga sinar lampunya. Jadi perubahan energi yang terjadi di sana adalah energi gerak berubah menjadi energi cahaya, yaitu berupa lampu sepeda. Contoh perubahan energi yang lain, setrika energi listrik berubah menjadi energi panas. Lampu energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Kemudian ada laptop. Nah, perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan energi gerak. Energi cahaya menjadikan layar laptop dapat beroperasi dengan tepat, sementara energi gerak menggerakkan kipas dalam laptop untuk mendinginkan laptop. Selanjutnya, senter perubahan energi yang terjadi adalah energi kimia dari baterai senter berubah menjadi energi cahaya. Menjemur pakaian, perubahan energi yang terjadi adalah energi cahaya dari matahari berubah menjadi energi panas yang dapat mengeringkan pakaian. Bermain layang-layang, perubahan energi yang terjadi yaitu energi angin berubah menjadi energi gerak. Kegiatan menjemur ikan, perubahan energi yang terjadi yaitu energi cahaya dari matahari berubah menjadi energi panas yang dapat mengeringkan ikan. Selanjutnya, kegiatan membakar ikan. Nah, ketika bahan bakar seperti kayu atau arang terbakar, reaksi kimia antara bahan bakar dan oksigen menghasilkan panas dan juga cahaya. Nah, jadi perubahan energi apa yang terjadi di sini? Energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas yang memasak dan mengubah tekstur ikan menjadi matang dan juga lezat. Nah, itu tadi beberapa contoh perubahan bentuk energi. Sebenarnya masih banyak lagi contoh yang lain. Silakan adik-adik bayangkan sendiri ya. Nah, adik-adik di sini kita akan melakukan sebuah percobaan, yaitu kertas spiral yang bergerak. Nah, untuk alat dan bahannya, kemudian langkah-langkah percobaannya, silakan adik-adik perhatikan di bukunya masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan membahas hasil dari percobaan kertas spiral yang bergerak tadi. Ya, jadi setelah melakukan percobaan, kira-kira energi apa saja yang ada di percobaan ini? Nah, ternyata energi yang ada di sana yaitu energi kimia dari lilin dan korek api tadi, energi panas, energi cahaya dari api. Kemudian ada juga energi gerak saat menyalakan korek, energi gerak pada kertas spiral saat didekatkan ke api. Lalu perubahan atau transformasi energi yang kalian lihat apa? Yaitu energi kimia berubah menjadi energi panas dan cahaya. Dari lilin dan korek api tadi bisa menghasilkan cahaya. Ya, kemudian yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Nah, kita bergerak, tangan kita bergerak menyalakan api menggunakan korek api tadi. Lalu ketika apinya menyala, menimbulkan panas dari api tersebut. Ya, kemudian perubahan energi yang ketiga ada energi panas berubah menjadi energi gerak, yaitu panas yang dihasilkan oleh api pada lilin bisa menggerakkan kertas spiral tadi. Selanjutnya, pada satu alat ternyata adik-adik bisa terjadi perubahan energi lebih dari satu kali. Nah, contohnya seperti baterai. Baterai menyimpan energi kimia. Ketika digunakan, baterai akan menghasilkan energi listrik. Lalu energi listrik ini kemudian akan diubah lagi menjadi bentuk lain sesuai fungsi alatnya. Nah, misalnya seperti ini ya, dari baterai yang berubah energi kimia kemudian menjadi energi listrik dan berubah lagi menjadi energi bunyi dan cahaya pada ponsel. Contoh yang berikutnya ada energi cahaya matahari yang juga bisa diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Nah, panel surya menyimpan energi kimia yang bisa mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel surya itu adalah alat yang berbentuk papan yang berfungsi mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Jadi
Jadi papan tersebut atau panel tadi menangkap cahaya matahari ya, kemudian akan diubah menjadi energi listrik. Nah, berikutnya adik-adik, ternyata tidak semua energi bisa sepenuhnya kita ubah menjadi energi yang kita inginkan. Nah, sekarang kita lihat ada contoh tentang perubahan energi pada mobil. Nah, saat mengisi mobil dengan bensin, kita mengharapkan semua bensin akan berubah bentuk menjadi energi gerak saja. Akan tetapi pada kenyataannya, sebagian energi akan berubah menjadi energi panas dan energi kimia lagi dalam bentuk asap kendaraan. Nah, kira-kira asap kendaraan ini ada manfaatnya tidak untuk kita? Tentu saja tidak ada ya, bahkan asap dari kendaraan itu bisa menyebabkan polusi. Biasanya kalau kita berada di samping mobil yang sudah lama menyala itu akan terasa panas. Nah, apakah panas ini juga dibutuhkan? Ternyata tidak. Nah, kedua energi ini adalah energi sampingan yang terbentuk saat mobil dipakai. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Silahkan adik-adik baca sendiri di rangkuman ini. Mari refleksikan. Pertanyaan pertama, apa itu energi? Nah, jadi energi itu adik-adik bisa asli tenaga atau kekuatan. Nah, kemudian yang kedua, bisakah kita menciptakan energi? Sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi, ternyata tidak bisa. Ya, energi tidak bisa kita ciptakan, akan tetapi bisa kita ubah bentuknya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara manusia menghasilkan bentuk energi yang diinginkannya? Nah, yaitu dengan mengubah bentuknya. Yang keempat, apa transformasi energi yang kalian temukan di sekitar sekolah? Banyak sekali tentunya. Ada lampu, energi listrik berubah menjadi energi cahaya, ada kipas angin, energi listrik berubah menjadi energi gerak, kemudian ada teman kalian yang sedang bermain bola, energi kimia dari makanan berubah menjadi energi gerak dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Dan yang terakhir, apa transformasi energi yang paling sering kalian gunakan dalam aktivitasmu sehari-hari? Silahkan adik-adik jawab sendiri. Kira-kira perubahan energi apa yang sering adik-adik lakukan dalam kegiatan kalian sehari-hari? Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang energi. Untuk materi lanjutannya silahkan adik-adik lihat di video selanjutnya. Mudah-mudahan adik-adik paham dengan apa yang sudah disampaikan. Baik anak-anak, bagaimana tayangan video pembelajarannya tadi? Apakah anak-anak sudah memahami? Tadi sudah dijelaskan ya di dalam video pembelajarannya ada berbagai banyak energi. Nah, kali ini Ibu akan membagi LKPD kelompok. Silakan anak-anak duduk sesuai kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya. Oke, baik untuk kelompok 1 LKPD-nya, kelompok 2 diambil, kelompok 3 diambil juga, kelompok 4 diambil juga, kelompok 5 diambil juga. Silakan dikerjakan bersama dengan teman sekelompok dan nanti akan teman-teman paparkan diskusi kalian di depan. Oke, baik. Baik. Untuk pemaparan LKPD kali ini akan diwakilkan oleh kelompok 1. Kepada kelompok 1, Ibu persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri applause dulu kepada kelompok 1. Sangat keren ya tadi, teman-teman. Nah, tadi Ibu sudah banyak sekali ya menjelaskan bagaimana tentang energi yang ada di sekitar kita. Anak-anak apakah sudah paham? Jika sudah paham, Ibu akan membagi asesmen formatif. Boleh anak-anak kerjakan secara individu dan jangan mencontoh. Ibu beri waktu 30 menit. Oke, baik anak-anak, boleh asesmen formatifnya dikirim kembali ke Ibu. Oke, baik, mari kita refleksikan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar apa aja? Energi, apa saja energi yang ada di sekitar kita? Energi panas, energi listrik, energi matahari, energi kimia. Nah, contoh perubahan energi yang ada di sekitar kita. Dari energi listrik ke energi panas, contohnya lampu. Kemudian magicom, betul. Kemudian energi listrik menjadi energi gerak, ada kipas angin. Kemudian mesin cuci, blender, banyak ya. Energi kimia menjadi energi gerak, tubuh kita ya anak-anak. Oke, baik, karena anak-anak sudah pintar, jangan lupa anak-anak untuk belajar materi selanjutnya, yaitu fotosintesis.
karena kita sudah selesai di bab energi ini, boleh anak-anak bersiap untuk istirahat. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Boleh dipimpin? Oke, baik. Terima kasih pembelajaran pada hari ini Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.